Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Tatia, NIM 190-321-100-016 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang review artikel materi pendekatan SCP pada pengukuran efisiensi pemasaran. Jurnal 1 berjudul Pendekatan SCP pada pengukuran efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Pendahuluan, menurut Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo tahun 2004, komoditas bawang merah memiliki kesesuaian jenis tanah dan syarat tumbuh. Sistem pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo memiliki kendala seperti pola tanam, perubahan harga, dan lainnya. Dengan adanya kendala tersebut, menyebabkan inefisiensi pemasaran. Inefisiensi pemasaran menurut beberapa ahli dapat dianalisis menggunakan analisis SCP. Pada pendekatan SCP, inefisiensi pemasaran dapat dikomposisikan pada komponen struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Secara teoristis, tiga komponen tersebut saling mempengaruhi, di mana kinerja pemasaran merupakan hasil interaksi antara struktur pasar dan perilaku pasar. Metode penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis struktur pasar, analisis rasio konsentrasi, share pasar, analisis perilaku pasar, analisis kinerja pasar, dan analisis efisiensi pasar. Penelitian ini dilakukan di Desa Belado Kulon, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, yang merupakan sentra penghasil bawang merah dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang petani. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada struktur pasar. Berdasarkan penelitian, terdapat 8 jenis saluran pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Yang pertama, petani, ke pedagang penebas, ke pedagang pengecer, ke konsumen lokal. Yang kedua, petani, ke pedagang penebas, ke pedagang luar daerah, ke konsumen luar daerah. Yang ketiga, petani, ke pedagang pengumpul, ke industri rumah tangga, ke konsumen lokal. Yang keempat, petani, ke pedagang pengumpul, ke pedagang pengecer, dan ke konsumen lokal. Yang kelima, petani, ke pedagang luar daerah, ke konsumen luar daerah. Yang keenam, petani, ke pedagang besar, ke pedagang pengecer, dan ke konsumen lokal. Yang ketujuh, petani, ke pedagang pengecer, ke konsumen lokal. Dan yang terakhir yaitu petani, ke industri rumah tangga, ke konsumen lokal. Hasil analisis rasio konsentrasi menunjukkan bawang merah di Probolinggo mengarah pada pasar oligopoli. Struktur pasar bawang merah di Probolinggo bersifat pasar persaingan sempurna. Yang kedua yaitu perilaku pasar. Dari hasil analisis perilaku pasar, penentuan harga bawang merah di Probolinggo lebih banyak dilakukan dengan negosiasi individu. Tidak terdapat lembaga pemasaran formal, badan pemasaran resmi, atau peraturan pemerintah, sehingga posisi tawar petani sangat lemah. Persaingan antar pedagang tidak terlalu kompetitif. Pedagang bawang merah tidak melakukan promosi secara langsung, dan para petani mengenal para pedagang secara alamiah dari mulut ke mulut. Kecuali para pedagang besar yang melakukan niaga ke daerah lain yang jangkauan pemasaran pedagang yang diamati di Probolinggo terbatas. Yang ketiga ada kinerja pasar. Analisis struktur biaya, margin, dan keuntungan usaha tani bawang merah di Probolinggo mencapai hampir 4 juta atau lebih. Jumlah pembelian tertinggi dilakukan oleh pedagang antar pulau sebanyak lebih dari 28 ton dengan harga jual tertinggi mencapai 4.575 per kilogram. Tingkat keuntungan tertinggi yang dicapai pedagang pengumpul yang hampir mencapai 700 per kilogram. Yang keempat yaitu efisiensi pemasaran. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik struktur pasar bawang merah di Probolinggo berada pada kuantum oligopsoni pada satu kutub dan persaingan sempurna pada kutub yang lain.
Maka pasar bawang merah di Probolinggo belum mencapai tingkat efisiensi yang tinggi atau belum efisien karena share biaya relatif besar, yaitu berkisar antara 12-42%. Jurnal yang kedua berjudul Analisis Sistem Pemasaran Komoditi Bawang Merah dengan pendekatan SCP di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pendahuluan, di Kabupaten Majene, harga bawang merah mengalami fluktuatif setiap bulannya. Setiap tahunnya mengalami perubahan harga tergantung musim panen. Menurut BPS tahun 2015 sampai 2016, rata-rata harga bawang merah di tahun 2015 sebesar Rp22.292 per kilogram dan tahun 2016 sebesar Rp34.006 per kilogram. Lemahnya saluran pemasaran menjadi masalah bagi petani karena tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk dapat menstabilkan harga, dilakukan pengawasan saluran pemasaran dari hulu hingga hilir agar terjadi distribusi yang merata dan harga dapat stabil. Metode penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis struktur pasar, analisis perilaku pasar, analisis kinerja pasar, dan analisis efisiensi pemasaran. Penelitian ini menggunakan dua macam metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan sentra budidaya bawang merah dengan jumlah sampel sebanyak 45 petani. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada struktur pasar. Berdasarkan penelitian, terdapat 4 saluran pemasaran bawang merah yang ada di Kabupaten Majene, yaitu yang pertama, petani ke agroindustri UMKM ke konsumen lokal. Yang kedua, petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang pengecer, dan ke konsumen lokal. Yang ketiga, petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang pengecer luar daerah. Yang keempat, petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang besar luar daerah. Jenis struktur pasar bawang merah di Kabupaten Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menunjukkan pasar tidak bersaing sempurna. Oligopsoni. Yang kedua ada perilaku pasar. Bentuk pemasaran bawang merah yang dilakukan oleh petani di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, yaitu dengan cara individu. Petani lebih memilih memasarkan bawang merah secara individu agar mempermudah komunikasi dengan lembaga pemasaran dan mengurangi kesalahpahaman antar petani. Kondisi perilaku pasar menunjukkan perilaku pasar normal, meski tidak ada lembaga formal yang mengatur harga bawang merah tersebut. Yang ketiga, kinerja pasar. Biaya pemasaran saluran 1 sebesar 1.000 dengan keuntungan sebesar 13.500 dan margin pemasaran sebesar 14.500. Biaya pemasaran saluran 2 sebesar 1.000 dengan keuntungan sebesar 6.506 dan margin pemasaran sebesar 7.506. Biaya pemasaran saluran 3 sebesar 1.000 dengan keuntungan 3.506 dan margin pemasaran sebesar 4.506. Biaya pemasaran saluran 4 sebesar 1.000 dengan keuntungan 3.506 dan margin pemasaran sebesar 4.506. Rata-rata margin pemasaran antara saluran 1 sampai 4 sebesar 7.755 dan farmers share saluran pemasaran 1 sebesar 42% dan saluran pemasaran 2 sebesar 63%. Yang keempat ada efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran saluran pemasaran 1 sebesar 4%, saluran pemasaran 2 sebesar 4,8%, saluran pemasaran 3 sebesar 0%, dan saluran pemasaran 4 sebesar 0%. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian Jurnal 1, dapat disimpulkan bahwa struktur pasar bawang merah bergerak pada kuantum pasar oligopsoni dan persaingan sempurna.
Dari sisi produsen, cenderung bersifat oligopolistik. Penetapan harga bawang merah didasarkan pada negosiasi individu, tidak ada lembaga formal yang berperan. Berdasarkan indikator struktur, perilaku, dan kinerja pasar, sistem pemasaran bawang merah di Probolinggo belum efisien. Sedangkan berdasarkan hasil analisis Jurnal 2, dapat disimpulkan bahwa struktur pasar menunjukkan pasar persaingan tidak sempurna oligopsoni. Perilaku pasar normal tanpa adanya lembaga formal, dan sistem saluran pemasaran bawang merah di Kabupaten Majene sudah efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.